Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ahok, DPRD, anggaran siluman. Siapa hantunya? Siapa hantunya Ucok Gaddafi? Hantunya harus dicari oleh aparat hukum. Itu. Hantunya itu bisa dua-dua. Bisa ada di DPRD, bisa ada di Pemda. Itu. Tinggal bagaimana kecerdasan. Bisa dua-duanya juga? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tinggal kecerdasan aparat hukum aja. Nggak masuk angin, nggak diintervensi, bisa dua-duanya terbuka. Karena bagaimanapun juga, dua-dua ini juga kan yang bertanggung jawab terhadap APBD ini. Persoalannya saat ini persoalannya adalah yang dimasuk anggaran siluman itu kayak apa? Itu. Yang dilaporkan oleh Ahok ke KPK itu tahun 2014 gitu. Tahun 2014 ini apakah betul-betul anggaran siluman? Itu tanda tanya karena yang namanya anggaran siluman itu adalah anggaran yang diselipkan atau dimasukkan ya sesudah terjadinya pengesahan atau pembahasan atau dilegalisasi oleh DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, dia masuk ke situ. Itu namanya anggaran siluman. Tapi kalau anggaran DPRD itu udah mengesahkan gitu ya, belum mengesahkan tapi dianggap siluman, itu bukan anggaran siluman kayak gitu. Yang saya takutin yang namanya anggaran siluman itu adalah anggaran yang saat ini sedang versinya Ahok masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Itu anggaran siluman itu namanya kayak gitu. Karena itu tidak disahkan atau tidak dibahas oleh DPRD di situ. Itu namanya anggaran siluman. Karena kelihatannya memang ini dimain-mainkan. Jadi DPRD suruh membahas APBD 2015 ini, tapi dia dikunci, salah satu lagi dia kunci. Yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dia kunci, nggak boleh diketahui oleh DPRD itu. Itu kan namanya APBD sedang dikuasai, dikendalikan oleh satu orang. Itu bahaya itu namanya. Siapa yang akan mengawasi ini nanti? Itu bahaya sekali itu. Itu yang terjadi saat ini sebetulnya. Makanya jangan coba-coba Kementerian Dalam Negeri ya mengkoreksi dan mengevaluasi dan mensetujui anggaran ini kalau anggaran itu versi Ahok. Karena mereka akan melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri kayak gitu. Ada meneliti nggak yang 12,1 triliun itu benar adanya bahwa itu siluman gitu loh? 12 triliun itu ada dua maksudnya gini. Jadi gini, ketika APBD DKI ini diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD menolak, itu ada dugaan datang orang Pemda untuk menyuap 12,9. Nanti diverifikasi DPR-nya ada di sini. Diverifikasi untuk menyuap supaya diem. Udah pakai yang di lock aja, jangan yang di pembahasan. Itu ada juga 12 triliun. Itu kayak pembebasan tanah, kayak gitu itunya untuk jadi suap dalam bentuk proyek-proyek kayak gitu. Itu ada. Jadi ada dari Pemprov suap untuk DPRD supaya diem gitu. Ada juga memang temuannya yang dari awal, sejak awal itu memang APBD belum diserahkan kepada DPRD, belum dibahas. Ahok itu udah ngomong, ada anggaran 8,8 triliun yang siluman. Itu artinya ada anggaran memang pokok-pokok pikiran DPR yang masuk, yang salah satunya adalah sosialisasi SK Gubernur itu, bentuk-bentuknya itu dianggap adalah anggaran siluman. Karena memang itu banyak sosialisasi gitu. Nah ini, sebetulnya dua-duanya ini menurut saya sungguh enggak, buat saya itu pemain bersama-sama bermain kayak gitu loh. Untuk main untuk bagaimana menguasai APBD. Pokoknya APBD ini kan duit. Siapa yang banyak duit ini diambil ya dia yang nanti yang menikmati kayak gitu. Apakah mungkin setelah disahkan oleh DPRD bersama gubernur di paripurna, tanda tangan semua, habis itu masih diutak-utik oleh DPRD? Masih. Kira-kira itu dua aja kayak begitu? Masih. Karena dalam pembahasan, dalam tahun ini ya, satu-satunya episode DPR ini saya ikut dalam pembahasan. Semua masyarakat boleh ikut, semua LSM boleh ikut, media semua terbuka oleh DPRD. Jadi dalam pembahasan itu, DPRD itu hanya penjelasannya dikasih Excel. Kalau Excel kan bisa dikutak-atik sama siapapun gitu loh. Dikasih Excel doang.
bukan pom-pom yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau Kementerian Luar Negeri. Jadi si Excel gitu. Padahal seharusnya PNS itu ya birokrat DKI itu udah siap sebetulnya gitu. Tapi ketika presentasi ke tiap komisi mereka tuh kasih Excel. Sudah itu Excel, dia kasih Excel, dikasih gelondongan lagi, gelondongan. Padahal kalau tiap tahun itu yang namanya gubernur itu harus mengeluarkan ada standar harga. Standar harga itu untuk melihat volume dan satuan harga. Itu nggak ada pegangan DPRD itu. Gitu. Jadi bisa di-markup. Yang nggak ngasih siapa? Gubernur? Gubernur itu nggak ada, standar harganya itu nggak ada. Peraturan gubernur tentang standar harga yang berisi volumenya berapa, harga satuannya berapa. Kalau tidak ada, dia harus merujuk kepada harga pasar kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali. Yang dikasih gelondongan mulu. Jadi ketika ada anggaran program pipanisasi gitu ya, pipanisasi gitu kan, DPR itu hanya ini payung hukumnya apa? Enggak bertanya 1 meter ini berapa nih? Pipanya itu enggak bertanya itu, bukan harga yang ditanya, tapi payung hukum. Karena memang standar harganya enggak ada. Nah itu bisa jadi markup kayak gini, kayak gitu. Nah mungkin Bang Karni, ini perlu ditanya Pak Dirjen. Apakah DPRD itu yang disebut yang disebut Ucok itu tidak ada detailnya, itu pembahasan sampai satuan 3. Ya, kan? Yang penting ditanyakan sekarang ini, apakah DPRD itu sampai membahas, sampai sekarang masih sampai satuan 3 atau tidak? Begitu. Kalau tidak membahas sampai satuan 3, maka jawab itu memang tadi gelondongan. tidak, tadi enggak katanya. Iya, kalau enggak memang pasti gelondongan yang dibahas, Iya, begitu. tapi ya saya Begitu. panggil si Ucok ini tadi untuk bela Ahok. Ternyata agak juga. Malah antunya saya enggak ini. Antunya saya semakin hilang nih. Benar-benar hantu ini. Oke, saya mau ke Mendagri. Di sini ada Dirjen Keuangan Daerah. Mendagri Pak Doni Munek. Bagaimana polisi dalam hal ini Mendagri menghadapi kemelut ini? Tadi Ucok udah kasih saran. Kalau anggaran yang dari gubernur yang disahkan tanpa melalui DPRD, malah menurut Ucok itu ya suluman. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Izinkan saya ada 4 pokok pikiran yang sangat mendasar untuk bagaimana kita melihat dan mensikapi dinamika yang berkembang pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan masuk dan saya jelaskan nanti apa dan tupoksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan bagaimana mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan tugas saya diutus oleh Menteri Dalam Negeri selaku Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan nanti sampaikan konsepsi dan filosofi serta regulasi bagaimana sih berpemerintahan daerah yang baik antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikenal dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga akan saya sampaikan secara rinci kronologis APBD DKI pembahasannya antara norma dan realita. Jadi ada normanya, tetapi realitanya nanti kita lihat sama-sama, kita uji. Ya, nanti akan ketemu tuh siapa, kira-kira. Keempat, pasti akan ada solusi dan pasti ada mediasi, pasti ada proses klarifikasi kepada para pihak. Itulah peran kami dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, tupoksi saya sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah perpanjangan tangan dari Menteri Dalam Negeri adalah mengatur norma dan tata kelola pelaksanaan mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jadi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tata kelola dan efektivitas efisiensi, serta keberpihakan anggaran daerah kepada kepentingan rakyat, itu harus kita kedepankan terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan dong. Wah, iya,
Masa kalau sudah berpihak pada rakyat kita tepuk tangan, ya kan? Itulah tugas kami, pemerintah. Ya kan Pak Lulung? Betul bos? Itu yang pertama, ya Pak ya. Ini tugas pokok dan fungsi kami. Nanti pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pada pemerintah dan dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 314 Undang-Undang 23 mengatakan Mendagri punya kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan oleh kepala daerah manakala telah mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nanti kita ulas. Yang ketiga, pasal 377 mengatakan koordinasi pembinaan umum pemerintahan ada pada Menteri Dalam Negeri. Pasti dong pemerintah akan mencarikan solusi dan tidak boleh memperpanjang kisruh ini berlama-lama. Harus ada solusi, harus ada pemecahan, dan nanti sikap kami yang pertama, ada 3. 1, kalau kita lihat, kami menghormati apapun bentuk dinamika yang berkembang. Kalau nanti ada proses hukum, kami hormati. Ada proses politik, kami hormati. Tapi Kementerian Dalam Negeri sangat berkepentingan untuk bagaimana membangun dalam pendekatan murni administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa pemerintahan daerah harus terjamin pelaksanaannya, terjamin kepastian hukumnya, terjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat. Bahasa terangnya, mohon maaf kalau harus kami sampaikan, tidaklah boleh APBD tersandera oleh dinamika politik. Harus ada kepastian. Dan kita akan ambil sikap. Tapi tentu ada cara, ada metode, ada mekanisme. Berikutnya konsepsi dan filosofi pemerintahan. Dari sisi regulasi, ini yang kami memang pastinya Menteri Dalam Negeri berkepentingan untuk bagaimana membangun dinamika harmonisasi, stabilisasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau kita kembalikan kepada amanat konstitusi pasal 4, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, kemudian pasal 17 dibantu oleh para menteri-menterinya, sebagian kekuasaan presiden itu pada pasal 18 diserahkan kepada 2 penyelenggara pemerintahan daerah. Siapa dia? Kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari sana ada hak, ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban, tapi juga ada larangan bagi 2 penyelenggara. Jadi sama-sama terikat kepada aturan. Dengan itu maka mereka dalam satu kotak yang sama, apa yang biasa kami sebut sebagai ikatan layaknya suami istri. Saling asah, saling asih, saling asuh. Saya minta diperpendek, Pak. Baik, itu ya. Nah yang kedua. Nah yang ketiga Pak Karni. Ya. Yang ketiga terkait dengan kronologis ini. Nah ini sangat mendasar. Antara norma dan realita, ini biar penting ini, biar ini bagian daripada proses yang harus kita pahami. Dari sisi norma, waktu tahun 2014, KUA dan PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, sejatinya sudah ada pada tanggal 17 Juni 2014. Ya, yang diserahkan kepada DPRD. Sudah benar normanya. Sayangnya KUA PPAS yang dianggarkan, yang dipolakan waktu itu harus berorientasi kepada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Menengah Daerah, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilambangkan dalam bentuk perda, dan seterusnya harus disepakati bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadilah nota kesepakatan. Yang terjadi, mendasar ini, KUA PPAS waktu itu masih bersifat gelondongan. Nah, nanti kita lihat Pak. Yang seharusnya normanya harus bicara tentang terinci sampai program dan kegiatan menyangkut visi misi seorang kepala daerah. Sayangnya kemudian Agustus, September, Oktober, Desember, November, ternyata DPRD pimpinan belum terbentuk, pimpinan definitif. Kira-kira gitu Pak. Definitif. Saya kira kita tunda dulu, nanti setelah rehat kita sambung. Baik. Kita istirahat.